Piye bentuk memasucikan? Saat mangga, rambutan, duren, apa nih? Apel, klengkeng ditanam di satu tempat, satu halaman, tapi rasane beda. Ditanam nemplek, engko rasane ya beda. Mangga ya ngono kuwi, sing duren ya ngono kuwi. Wis ditanami duren, ditemplekke rada mepet, kok panggah rasane mangga, enggak dadi duren. Kan ngono toh. Cara memasucikannya dia bertumbuh, berbunga, berbuah. Nah itu cara memasucikan mangga dan tanaman. Jadi nek gak gelem tumbuh mati, itu berarti tumbuhan itu tidak memasucikan. Kebenaran itu jika muncul ke permukaan, bagi mereka yang telah hegemoni, rasa nyaman di situasi saat ini, upamane kowe sering diundang ke taman, kowe sering diundang semaan, terus kowe dengan modal semaan, maca Quran, manganmu gratis, sangu transportasimu gratis. Nek kebenaran muncul, ternyata itu adalah bid'ah atau sesuatu yang tidak dibolehkan. Wis iso nampa. Kan itu contohnya, iso nampa. Apa meneh enggak terima semaan, wi ya kon ngaji barang, entuk sangu. Malah iso gawe tarif. Makanya kenapa di dalam cerita leluhur para pendahulu itu terungkap sing mungsuhi itu justru tokoh-tokoh dan ulama upamanya begitu. Karena wis kadung nyaman dan tinggi golek duit. Kan upamane kan gitu. Enek mungkin kasus seperti itu. Aku kan gak ngomong subjek. Ini kan contoh seperti itu. Contoh dihormati gitu, seperti itu. Kemudian padahal Tuhan sendiri tidak pernah minta disembah, justru yang minta disembah itu adalah menungso. Tuhan tuh gak pernah minta disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, itulah tafsirmu. Na'budu abid itu maknanya itu orang yang melakukan aktivitas dalam kesadaran hamba. Jadi perilakunya perilaku penghambaan, memberdayakan diri, lingkungannya, menselaraskan dengan kehidupan lingkungan, menjadi diri yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Itu dibalik kalimat na'budu. Al-abid itu adalah pengabdian, penghambaan. Jadi bukan menyembah. Sing fakta sing minta disembah lak menungso. Kowe kok gak nyembah aku, bahasane kan halus. Kowe kok gak menghargai aku. Nah, gitu. Nggih napa mboten? Itu kan bahasa halus nyembah. Kowe kok gak menghargai aku. Itu jane bahasa kasare, kowe gak nyembah aku. Kan itu. Kalau Tuhan sendiri nggak pernah wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud itu maknanya penghambaan. Maka di dalam ayat Al-Hijr ini
Awalnya bukaannya subhanaka, maha sucikan Tuhanmu. Yang disebut dengan orang yang maha sucikan itu ora kok subhanallah, 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 subhanallah. Enggak. Itu bledru. Orang yang memahasucikan Allah itu orang yang memberdayakan diri. Kowe duwe utek ngene mikir, duwe cangkem nek gak iso takok, duwe mata ngene ndeleng, duwe kuping dinggo ngrungokke. Itu namanya subhanaka. Memahasucikan Tuhan. Jadi pada saat tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan, semua kemakhlukan itu memahasucikan Tuhan dengan bahasanya. Itu kok kemudian kalau menungso subhanallah, 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 naik pring itu memahasucikan Allah. Kan ngono ta? Lah piye? Ngertiku ya ngono. Pring ki cara bahasa mahasucikane ya kowe. Kresek gesekan antar pring. Piye bentuk memahasucikan? Saat mangga, rambutan, duren. Apa nih? Apel, klengkeng ditanam di satu tempat, satu halaman, tapi rasane beda. Ditanam nemplek, engko rasane ya beda. Mangga ya ngono kuwi, sing duren ya ngono kuwi. Wis ditanami duren, ditemplekke rada mepet, kok panggah rasane mangga, enggak dadi duren. Kan ngono toh? Cara memahasucikannya dia bertumbuh, berbunga, berbuah. Nah itu cara memahasucikan mangga dan tanaman. Jadi nek gak gelem tumbuh mati, itu berarti tumbuhan itu tidak memahasucikan. Menungso ya ngono gitu loh. Wis dikai utek gak tinggi mikir, wis dikai mripat gak tinggi nganalisa, wis dikai kuping ora tinggi ngrungokke. Itu namanya kecentet. Wis sing jenenge kecentet gitu loh. Nek dibonsai pisan apik melarang. Gitu. Jadi memahasucikan Tuhan itu begitu. Orang kemudian nggawa tasbih sak keranjang, kemudian subhanallah di jero masjid, bojo anakmu kaliren. Itu kecentet jenenge, karepmu entuk pahala akeh. Itu malaikat goblok ngono. Malaikat Mikael arepe ngecek kok ya. Itu. Itu yang dikatakan memahasucikan. Subhanaka faqina adzabannar, supaya tidak masuk neraka. Mahasucikan Tuhanmu supaya kamu enggak masuk neraka. Bertumbuhlah, berpikirlah, bertindaklah, memiliki skill komunikasi supaya enggak masuk neraka gitulah. Nek gak dhewe keterampilan, mung isone ngomong tok, semaan tok, tapi gak dhewe keterampilan. Apa di Quran sebutane? Kaburun maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Apa itu artinya? Apa? Kuwi pemene bahasamu ngene. Iso ngomong tok ora iso nglakoni jangkrik. Cuk.
Antakulu malah taf'alun. Omong-omong tok tak kamplengi ya ini nek bahasane. Untung malaikate kan halus-halus gak kasar. Itu ayatnya ngono gitu teman-teman. Itulah lah hal semacam ini jika diungkap secara terbuka apa gak do geger toh. Padahal sing bener kan ngono toh, dari logika ngendi wae kan gitu ya, itu sekali lagi tanda atau sinyal ini sudah sangat kuat mengarah satu terbentuknya peradaban baru, dan khawatir yang Romo terima juga seperti itu dan dalam waktu dekat. Makanya kan kita menguatkan program-program budidaya pemberdayaan. Jangan berpikir semata-mata karena produktif itu harus menjual. Ndak dulu, ndak apa-apa. Yang penting kamu melakukan kegiatan, entah beternak, perikanan, kecil-kecilan gitu ya, polibekan. Tapi dalam pengertian itu pada saat memiliki waktu, mungkin enak sing di kantor, enak sing di bido, itu kan wastakmarakum fiha, jadilah orang-orang yang menjadi pelaku pemakmur bumi di dalam sistem kehidupan. Itu maknanya luas. Maknanya luas. Paling tidak untuk terjadi saling support, saling mendukung. Tidak mematahkan pemikiran, tindakan, dan semangat. Jadi saat ada yang di kantor, ya sungguh-sungguhlah di kantor, karena pijakannya menjalankan dawuh guru berarti memenuhi panggilan jiwa. Jadi menghamba tadi kan saya matur, tugas kita utama di dunia itu menghamba. Menghamba di bidangnya masing-masing sesuai spesifikasinya masing-masing. Yang kemudian yang nyatu kan saat mujadah, malam Pahing, malam Legi, malam Jumat, yang dekat ya. Kemudian yang jauh di cabangnya masing-masing. Nah ini dibangun, dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah sistem kultur kehidupan, membangun peradaban baru. Budidaya, pemberdayaan, kemudian sesuai. Jadi otak itu digunakan berpikir supaya berfungsi itu apa? Gimana sih? Komunikasi. Letakkan ego, keakuan, memang itu pijakannya kan komunikasi dan musyawarah, pelaksanaannya. Kemudian pijakannya karena dawuh guru. Makanya kemudian di cabang ranting, di beberapa cabang ranting kan mungkin ada titik kumpul atau membuat giliran di jamaah, rumahnya jamaah giliran, gawe polybag, bareng, menanam apa gitu yang bisa dipolibagkan, tanaman polo pendem, uwi, apa nih, talos, suwak, gitu, kenikir, pisang, terutama pisang kepok, itu untuk ngantisipasi krisis cukup baik. Itu kan pisang kepok dari muda sampai tua elak kena dinggu. Dientai barang kan enak nek pisang kepok.
Sang kepok sebagai contoh karena gitu. Menghadapi situasi saat ini. Tapi nggak kalah kayak sembuhan, ya dia kayak tanaman-tanaman sing mengarah kepada herbal, kenikir, sembuhan, binahong itu diperlukan pada saat bencana kan mengantisipasi luka, kembung. Contoh kan itu tanamannya kan mudah, itu kan bisa dilempar di. Terus kemudian kejumbrang, saya ketemu orang ahli kejumbrang, ahli herbal dan dokter, dia cukup. Akhirnya pengobatannya banyak menggunakan kecombrang, tapi yang diambil buahnya, buah kecombrang. Sistemnya sama seperti yang kita lakukan dalam membuat nutritan. Kemudian itu ternyata bahkan untuk penyakit lupus, yang penyakit yang nggak ada obatnya itu, orang kalau kena itu ya cenderung koitnya, itu bisa sembuh. Itu dengan kecombrang. Terus kesemutan, banyak itu cerita dia. Saya cukup lama komunikasi yang bersangkutan, dan dia buka rumah makan sambil promosi, memberikan informasi tentang manfaat kecombrang dan apa yang dia lakukan. Ternyata dia telah banyak melakukan hipotesa, analisa, dan penyembuhan orang-orang melalui kecombrang itu. Itu jadi bukan rimpangnya semata, tapi buahnya. Karena jarang kecombrang itu sampai berbuah. Ada buahnya. Itu sebagai contoh. Itu teman-teman yang dapat kita sampaikan sambil kerenengan ini. Ya akeh sing arep kita sampaikan, tapi iki kudu diwowo. Jadi kekuatan kita adalah membangun sebuah mental kesadaran. Kita menghamba, bukan menyembah. Aktivitas apa yang dapat kita lakukan dalam kesadaran hamba. Nek mau nyembah sila ndek ngarep watu gak berbuat apa-apa kan ya padha karo kaburan maktan indah Allah tadi itu. Maka yang Tuhan itu bergeraklah menghamba kepadaku, itu fasjudu ila Adam, itu sujud kepada Adam. Jadi kalimat bersujud itu sebenarnya adalah memberdayakan diri dalam sebuah kehidupan. Itu hal-hal yang mendasar yang butuh kita bangun dalam sebuah sistem kebersamaan dan kekeluargaan. Saling support, saling mendorong, yang diwujudkan dalam bentuk lisan, pemikiran, kekuatan komunikasi, dan musyawarah. Wadahnya memang butuh latihan, butuh wadah. Oke. Itulah yang terungkap di surat Ali Imran untuk proses menjadi ulul albab, menjadi manusia-manusia inti, menjadi manusia-manusia penggerak
menjadi manusia yang dilapis inti ulul albab. Orang yang berfungsi akalnya, berfungsi hatinya untuk menggerakkan kehidupan. Itulah ulul albab. Mereka yang yadzakurunallah, memiliki zikir, memiliki kehadiran Tuhan di dalam hati. Maka inilah menghamba. Tepatnya bukan menyembah, tapi menghamba. Menghambalah kepada Tuhanmu. Dan saya kira begitu. Insya Allah nanti subuh jam 4.20, sehingga nanti jam 3:04 kita puji, kita melakukan puji wali alam. Insya Allah semoga Romo terus sehat dan semuanya sehat. Makanya saya nggak memforsir, saya cukupkan saja. Tapi ruruh kok ya wis jam 11 toh ya. Jam 10 ya. Jam 10. Saya tadi memang kayak nggak bisa dawa, rada ngempet. Sekali lagi kita bangun bebarengan kekeluargaan, kebersamaan. Semoga dalam ridho, maghfirah dan ampunannya, insya Allah nanti untuk jamaah yang apalagi jauh bisa besok ba'da subuh bisa ketemuan dengan Romo di ba'da subuh. Insya Allah para puji. Rada nunggu energi sehingga saya nggak memforsir. Semoga mendapatkan berberan perkasa pangestu guru wasita. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.